Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam renungan harian Geni bersama dengan saya, Fransiskus Fransya dari PDKK Santa Maria, Paroki Roh Kudus Katedral Denpasar. Bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dengan tema iman yang menggerakkan hati Allah. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumah. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimanakah kita bisa memiliki iman yang menggerakkan hati Allah? Atau apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan kepercayaan kita, iman kita kepada Allah, sehingga itu bisa menggerakkan Allah di dalam kehidupan kita? Kalau kita membaca di dalam bacaan Injil ini, kita melihat ada seorang perwira Romawi. Apa artinya? Artinya orang ini bukan berasal dari bangsa Yahudi. Ia adalah seorang Romawi yang pada saat itu adalah bangsa yang sedang menjajah bangsa Yahudi. Namun yang sangat menarik dari perwira ini adalah apa yang dia miliki di dalam hatinya kepada hambanya. Dikatakan bahwa ia sangat menghargai hambanya itu. Bapak, Ibu terkasih, inilah ciri iman yang menggerakkan hati Allah. Apabila iman kita pertama-tama dilandasi oleh kasih. Perwira ini tidak menganggap rendah hambanya. Ia seorang perwira, memiliki kedudukan, namun tidak memandang rendah hambanya. Demikian juga dengan kita sekalian. Apabila kita mau memiliki iman yang menggerakkan hati Allah, maka kita juga harus terlebih dahulu memiliki kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Meskipun mereka mungkin kadang-kadang terlihat lemah dan tidak berdaya, justru kepada mereka lah kita harus menaruh kasih.
Yang selanjutnya, bagaimana kita bisa memiliki iman yang menggerakkan hati Allah? Saya membaca dan saya merenungkan serta saya kagum akan perwira ini. Mengapa? Karena ternyata di dalam bahasa aslinya, perwira ini adalah orang yang mengepalai satu pasukan terdiri atas 100 orang. Dengan kata lain, dia bukan orang sembarangan. Dia seorang yang berpangkat pada saat itu. Tetapi yang sangat-sangat menarik adalah ketika ia menyuruh orang pergi mendahului Yesus sebelum Yesus masuk ke dalam rumahnya. Dia berkata bahwa aku tidak layak menerima Tuhan datang ke dalam rumahku, sekaligus aku juga tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, satu hal lagi yang menunjukkan kerendahan hatinya. Pada waktu dia berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan. Dia tidak menunjuk dirinya sebagai seorang atasan, tetapi dia menunjuk dirinya seorang bawahan. Dan dia memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Dengan kata lain, dia menganggap dirinya bukan siapa-siapa. Dia menganggap kedudukannya bukan apa-apa. Dan dia menganggap dirinya tidak layak untuk datang kepada Yesus. Padahal Yesus berasal dari bangsa yang sedang dijajah oleh bangsanya. Inilah satu kerendahan hati yang ditunjukkan oleh perwira itu. Bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang menggerakkan hati Allah? Yaitu bagaimana kita membangun sikap rendah hati di dalam kehidupan kita. Dengan tidak menganggap segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita, yang melekat pada hidup kita, merupakan satu hal yang harus kita pertahankan. Yang ketiga adalah perwira ini memiliki keyakinan yang kuat, memiliki ketaatan yang kuat. Bapak Ibu terkasih, bagaimana kita bisa memiliki iman yang menggerakkan hati Allah apabila kita memiliki keyakinan dan juga disertai dengan ketaatan. Perwira ini memiliki keyakinan akan Yesus. Saya pasti memastikan bahwa ia pasti telah mendengar banyak tentang Yesus. Dari situ ia mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan orang, bagaimana Yesus melakukan mukjizat, dan hatinya digerakkan oleh satu keyakinan bahwa Yesus pun sanggup untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Akan tetapi keyakinan itu tidak berhenti, didasari benar-benar oleh ketaatan. Dari mana kita bisa belajar hal itu? Pada waktu ia berkata bahwa sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lain datang, maka ia akan datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Dengan kata lain kita belajar bahwa ia tahu bahwa keyakinan ini tidak cukup berhenti sampai di situ. Keyakinan harus disertai oleh ketaatan dalam melakukan apa yang menjadi perkataan Yesus. Sehingga dia berkata, cukup berkata sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, hal ini sebetulnya juga ditampakkan oleh Yesus kepada kita. Di dalam Filipi 2 ayat 5-11 dikatakan bahwa Yesus menaruh kasih kepada kita dengan wafat di atas kayu salib. Siapakah kita ini? Kita adalah hamba yang tidak berguna, orang-orang yang berdosa, yang memiliki begitu banyak kelemahan dan kerapuhan. Tapi Yesus menaruh kasih kepada kita. Yesus tinggalkan kemuliaan surga. Dia datang ke dunia dan mengambil rupa seorang hamba, sama seperti kita menjadi manusia. Apa yang mau ditunjukkan oleh Yesus? Ia menunjukkan kerendahan hati. Yang selanjutnya adalah Yesus taat kepada kehendak Bapa. Meskipun ketaatan itu mengandung konsekuensi yang sangat berat, yaitu mati di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagaimanakah kita memiliki iman, atau iman yang seperti apakah yang menggerakkan hati Allah? Iman yang didasari oleh kasih, kerendahan hati,
keyakinan yang disertai dengan ketaatan. Apa yang dikatakan oleh perwira Romawi ini mempesona hati Yesus, menggerakkan hati Yesus, dan Yesus menyembuhkan hamba dari perwira ini, meskipun Yesus tidak sungguh-sungguh atau benar-benar hadir menjamah menyembuhkan secara langsung, tetapi melalui sabdanya hamba itu pun sembuh. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah supaya kita diberikan rahmat, memiliki iman yang penuh kasih akan orang-orang di sekitar kita, iman yang didasari kerendahan hati, dan juga iman yang didasari keyakinan yang dinyatakan melalui ketaatan pada sabda Allah. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, melalui bacaan kitab suci pada pagi hari ini, kami belajar dari seorang perwira Romawi untuk memiliki kasih, kerendahan hati, dan keyakinan yang disertai dengan ketaatan. Bapa, kami mohon ampun apabila di hari-hari yang lalu kami belum benar-benar menaruh kasih, belas kasih kepada sesama di sekitar kami. Kami mohon ampun bila kami masih senantiasa melekat pada hal-hal yang ada di dalam kehidupan kami, kedudukan, kehormatan, harta benda, dan nama baik. Dan ampunilah kami juga bila kami masih belum benar-benar menaruh ketaatan atas apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mohon rahmat-Mu melalui bacaan yang kami baca pada pagi hari ini, melalui permenungan yang kami lakukan pada pagi hari ini, sehingga kami dimampukan memiliki iman yang menggerakkan hati, sehingga nama-Mu dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Demi Kristus,